Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa dalam IDX Market Opening. Dan pemirsa, 2 hari menjelang penutupan perdagangan di akhir tahun 2020, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan jual dan ditutup pada zona merah pemirsa. Bahkan selama 3 hari terakhir, indeks ini mampu bertahan di level psikologis yaitu di sekitar 6.300-an. Lantas bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan ke depan? Meski diterpa sejumlah sentimen negatif, terutama dari mancanegara seperti kenaikan imbal hasil atau yield obligasi surat utang di Amerika Serikat, namun para investor maupun trader pasar modal di tanah air tidak bergeming. Hal ini didorong oleh kesigapan pemerintah yang telah memanjiri pasar dengan sejumlah kebijakan yang pro pasar, mulai dari insentif penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan penghapusan uang muka atau down payment kredit kendaraan bermotor untuk mesin di bawah 1.500 cc. Kemudian insentif pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah selama 6 bulan untuk pembelian properti di bawah 2 miliar rupiah dan pembebasan PPN 50% untuk properti seharga 2 hingga 5 miliar rupiah. Selain itu ditambah dengan optimisme dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sudah menyasar masyarakat umum. Hasilnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG mulai membentuk tren kenaikan sejak bulan Februari 2021. Bahkan selama 3 hari terakhir indeks mampu bertahan di level psikologis 6.300-an. Penutupan perdagangan Rabu kemarin indeks bertahan di level 6.376,76 naik 0,28%. Meski masih dibayangi dengan aksi profit taking yang terpantau dari jumlah saham yang melemah sebanyak 268 saham, sedangkan jumlah saham yang naik pada 212 saham. Lantas, apakah tren penguatan yang tengah berlangsung akan bertahan lama atau rawan terkena aksi profit taking mengingat level 6.200 hingga 6.300 merupakan level psikologis saat ini bagi indeks? Saksikan pembahasannya selengkapnya sesaat lagi. Dan pemirsa pada pagi hari ini untuk membahasnya sudah terhubung melalui line Zoom bersama kami yaitu Ibu Viciela. Beliau ini adalah praktisi pasar modal. Selamat pagi Ibu Viciela. Selamat pagi, Prisa. Terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini, Ibu. Sama-sama. Ibu Viciela, bagaimana mencermati bursa global di mana Wall Street ditutup di teritori negatif setelah imbal hasil ataupun yield obligasi dari tenor 10 tahun di Amerika Serikat kembali mengalami kenaikan. Memang beberapa waktu yang lalu, pekan lalu sempat naik ke 1,6, turun ke 1,4. Kali ini naik lagi di atas 1,4. Nah, ini yang membuat bursa Wall Street itu pergerakannya cenderung agak terombang-ambing, tarik-menarik begitu ya, naik turun, tapi naik turunnya juga cukup signifikan. Nah, ini direfleksikan pembukaan dari market Asia pada pagi hari ini, seperti Nikkei Kospi yang sudah dibuka di teritori negatif juga. Nah, sejauh mana ini akan mempengaruhi market domestik Indonesia? Biasanya sih kalau Dow merah, terus regional merah, biasanya IHSG juga suka ikut-ikutan ya. Memang kemarin itu sempat naik cukup lumayan untuk yieldnya Treasury bond US ya. Sehingga dolar indeksnya pun juga naik. Kita lihat kalau dolar indeks naik kan harga komoditi juga pada turun semua ya. Betul. Nah, market Indonesia itu kan kita cukup terpengaruh oleh harga komoditas kan, karena kita punya banyak ekspor komoditas. Jadi kelihatannya hari ini kemungkinan kita akan ikut merah seperti yang lain. Masih ada peluang indeks harga saham gabungan akan merah di pembukaan sama seperti bursa sebagian besar bursa dari Asia ya, mengikuti perkembangan dari global juga. Iya, Baik, betul. Ibu Viciela, berbicara mengenai imbal hasil dari obligasi bertenor 10 tahun Amerika Serikat ini yang naik turun, sebenarnya cukup mengkhawatirkan tidak? Karena kan katanya akan mempengaruhi kondisi dari inflasi juga. Iya, betul. Karena gini, kalau misalnya yield naik, itu kan kita takutnya dana-dana yang ada di luar itu nanti balik ke Amerika gitu kan. Otomatis juga mempengaruhi aliran dana ke emerging market dan ke tempat-tempat lainnya.
Tapi sejauh ini indeks harga saham gabungan sudah mampu bertahan, Bu, di level psikologis 6.000. Meskipun di tahun 2020 juga indeks sempat mengalami tekanan yang cukup besar. Sejauh mana Anda melihat peluang indeks harga saham gabungan mampu menghadapi sejumlah sentimen, baik sentimen jangka pendek maupun sentimen jangka panjang yang kecenderungan saat ini masih cukup mix dan hanya didrive oleh optimisme pemulihan ekonomi melalui vaksinasi? Iya, betul. Jadi memang kalau kita lihat ya, dari domestik kan kemarin itu memang sempat ada banyak sekali retail yang masuk ya. Kita lihat pertumbuhan retail cukup lumayan. Jadi ketika waktu itu asing jual pun ada domestik investor domestik yang beli gitu loh. Jadi memang tidak seperti waktu tahun 2008 yang porsi asingnya masih banyak. Kalau sekarang ini boleh dibilang kita sudah cukup dapat menyamai investor asing sehingga kalaupun sampai investor asing keluar itu mungkin dampaknya tidak sesignifikan dulu ya. Oke, karena memang porsi dari investor domestik khususnya retail juga makin bertambah begitu ya. Dengan Betul. pergerakan harga market yang kian fluktuatif gitu ya. Jadi menarik untuk para investor retail. Iya. Baik. Kalau untuk tren dari indeks harga saham gabungan sendiri, ini kan menjadi acuan juga untuk berinvestasi di pasar modal melihat penguatan dari IHSG atau justru koreksi. Nah, Ibu Fisyela lebih melihat trennya akan seperti apa? Kalau saya lihat sih sekarang kan memang lagi masanya keluar laporan keuangan tahun 2020 ya sampai akhir Maret ini. Jadi laporan keuangan yang keluar itu juga hasilnya mix. Ada yang turunnya banyak, ada juga yang kita lihat cukup kuat seperti kemarin semen Gersik, terus dari CPO ya, LC, SIM itu kan laporan keuangannya juga cukup baik. Dari bank pun mix seperti BCA itu masih cukup baik. Terus dari itu kalau ya BRI itu ada penurunan lumayan, Bank Mandiri juga ada penurunan. Tapi kalau kita lihat angka di Januari juga sudah lumayan gitu, sudah ada beberapa yang mengalami perbaikan. Jadi mungkin kita harus menunggu laporan keuangan keluar semua dan juga bulan depan itu kan sudah keluar laporan keuangan kuartal 1 ya. Nah, itu kita baru bisa lihat lebih jelas lagi untuk gambaran tahun ini. Kalau tahun lalu kan pasti semua memang turun kan. Maksudnya lebih banyak yang turun daripada yang naik gitu. Kalau berbicara mengenai pola saat ini sambil menanti rilis laporan keuangan akhir tahun 2020 dan kuartal 1 2021, cenderung seperti apa Ibu Fisyela? Apakah konsolidasi atau menguat? Kalau saya lihat memang masih konsolidasi ya. Kemarin sempat break di 6.300. Ya, tapi setelah itu kan konsolidasi di area situ. Jadi kita lihat kalau memang nanti hasil laporan keuangan positif, mungkin bisa mencapai 6.500, 6.600 ya. Oke. Melihat begitu ya peluang dari laporan keuangan, kira-kira yang masih berpeluang positif ini yang mana yang harus dicermati? Misalnya berbicara mengenai sektor atau justru emiten, Ibu Fisyela? Kalau dari sektor saya lihat seperti saya lihat waktu 9 month-nya ICBP, Indofood itu masih cukup lumayan ya. Sebenarnya consumer ini saya lihat bisa menjadi pilihan karena kalau dibandingkan yang lain-lain itu kan sahamnya sudah pada rally ya. Tapi consumer ini masih di bawah. Padahal kalau saya lihat laporan keuangan 9 bulannya kemarin itu sebenarnya masih lumayan bagus hasilnya. Tapi ya nggak tahu nih karena yang akhir tahun 2020 kita nggak tahu, belum keluar. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya keluar dan laporan keuangannya cukup bagus, mungkin bisa dialokasikan ke consumer sebagian. Karena untuk yang sudah naik tinggi itu bisa di-switch portofolionya. Oke, Anda mencermati ICBP, Indofood, emiten-emiten consumer ya, sambil memanfaatkan peluang laporan keuangan, tampaknya yang diproyeksikan cukup menarik ini adalah consumer dari Ibu Fisyela. Iya, cuma kita harus lihat lagi laporan keuangan untuk kuartal keempatnya. Kalau sampai 9 month itu masih cukup bagus. Ini kita ancang-ancang dulu saja, Ibu Fisyela, begitu ya, Iya. belum mengambil langkah atau ya udah cicil sekarang sambil menanti benar-benar fakta dari laporan keuangannya nanti rilisnya seperti apa? Kalau saya lihat kayak Indofood sama ICBP ini masih sekarang kan lagi konsolidasi di bawah nih. Cuma kelihatannya sepertinya ada potensi untuk break ya.
Jadi kalau Indofood itu kita tunggulah. Kalau misalnya dia bisa break ke 6.400, itu arahnya bisa ke 6.800-an. Nah, untuk jangka pendek ya, kalau ICBP itu break di atas 8.800, arahnya bisa ke 9.300, 9.600. Oke, jadi akan lebih kalau confirm saya ya. sebaiknya nunggu break dulu. Atau ya kalau mau cicil-cicil beli, jangan all in dulu gitu. Karena kita nggak tahu ya, kalau misal jelek mungkin bisa break ke bawah. Oke, akan lebih confirm kalau mampu break di posisi 8.800 untuk ICBP, kemudian 6.400 untuk Indofood. Betul, Kalau tahanan bawahnya masih cukup jauh tidak? Misalnya Indofood, Bu. Indofood. Kalau kita lihat penutupan dari indeks harga saham gabungan kemarin yang menguat, Indofood bergerak ataupun ditutup di teritori 6.300. Ya, low-nya itu ya kita jaga di 6.000, selama tidak turun di 6.000 harusnya masih bagus karena dia sekarang konsolidasinya di 6.000 sampai 6.400 ya untuk Indofood ya. Oke, kalau ICBP-nya? Kalau ICBP itu supportnya di 8.500, 8.550. 8.500 sampai 8.550 ya? Selama tidak turun di bawah itu masih bagus. Tapi kalau turun di bawah itu sebaiknya mungkin dilepas dulu ya. Takutnya memang laporan keuangannya jelek. Oke. Kalau misalnya turun di bawah itu. Kalau mencermati laporan keuangan yang diproyeksi positif dari Ibu Viciela adalah cermati consumer, khususnya ICBP dan Indofood, di mana Indofood ada peluang mengalami penguatan kalau mampu break di 6.400, lanjut bisa ke 6.800 jangka pendek, adapun supportnya di 6.000 ya. Iya. Kemudian ICBP ada peluang untuk ke 9.300 asal mampu break di 8.800 pemirsa. Kemudian supportnya di 8.500 sampai dengan 8.550. Cicil beli saja terlebih dahulu karena kan laporan keuangannya namanya proyeksi belum tentu sejalan dengan harapan ya Ibu Viciela. Baik, itu dia kalau berbicara mengenai laporan keuangan. Kalau dividen seperti apa, Bu? Sentimen mengenai dividen. Ya, kalau dividen juga kita lihat kalau Indofood sama ICBP itu kan juga bagi dividen ya. Terus kalau bank-bank, BUMN maupun BCA itu mereka juga rutin bagi dividen ya. Berarti layak dicermati juga emiten-emiten yang biasanya membagikan dividen dalam porsi yang cukup besar. Iya, betul. Yang Ibu highlight saham apa terkait dividen? Kalau dividen itu saya lihat sih malah kayak BCA iya ya karena rutin, terus begitu kayak bank-bank daerah BJTM, BJBR itu juga boleh dicermati karena biasanya juga mereka membagikan dividen yang cukup lumayan. Oke, cermati emiten-emiten yang rutin membagikan dividen ya, Ibu Viciela, yang di-highlight tadi seperti BBCA, bank besarnya, kemudian juga beberapa bank-bank daerah karena rutin membagikan dividen. Berarti ini layak dicermati jangka pendek, sekedar sentimen pembagian dividen ya, Ibu Viciela? Iya, dan laporan keuangan mereka juga cukup bagus ya, kayak BCA itu masih bisa tumbuh di bulan Januari ini. Kalau waktu akhir tahun juga waktu full year 2020 juga cuma turun sedikit, nggak terlalu signifikan ya. Betul. Dibandingkan dengan yang lain ya? Iya, cuma memang BCA juga sudah tidak murah ya, PBV-nya itu 4,67 gitu. Tapi memang ROE-nya dia itu termasuk yang paling tinggi, hampir 15%, sedangkan yang lain itu kan cuma paling 9, 8 gitu. Iya, dijuluki saham sultan ya, Ibu Viciela. Tetap saja Ibu, semahal-mahalnya sebuah emiten ada saja yang sangat mengidolakan, sangat menyukai emiten tersebut. Bagaimana proyeksi untuk para investor di BBCA? Kalau BBCA sih saya lihat kalau memang untuk investasi jangka panjang sih harusnya kalau mau hold itu masih oke ya. Cuma kalau misalnya yang belum punya mungkin bisa tunggu pullback dulu untuk masuk karena naiknya juga sudah cukup signifikan ya. Oke, baik itu dia untuk beberapa sentimen yang harus Anda cermati, mulai dari pembagian dividen, kemudian juga pemirsa laporan keuangan, dan nanti akan kita cermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang menurut Ibu Viciela ada kemungkinan tertekan mengikuti perkembangan dari Bursa Asia. 2 menit lagi pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kami segera kembali sesaat lagi.